Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Selain bertanding dalam Battle Frontier, Satoshi dan kawan-kawan juga mengikuti perlombaan mencari rute. Saat baru saja keluar dari Pokemon Center, tiba-tiba saja Bonsly mulai menangis. Yang ternyata ini adalah waktunya makan siang untuknya. Sehingga Takeshi menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan saja. Satoshi pun mengiyakan. Namun saat itu Haruka masih belum ada. Jadi Masato pun segera mencari kakaknya itu. Akhirnya karena sudah tidak sabaran lagi, Satoshi pun memutuskan untuk pergi sendirian ke Battle Frontier berikutnya. Sementara itu, Haruka dan Eevee sedang menikmati pemandangan di pinggir pantai. Sampai kemudian mereka merasa sudah cukup dan ingin kembali ke Pokemon Center. Di saat yang bersamaan, Masato juga memanggil kakaknya itu untuk segera pulang. Singkat cerita, Satoshi akhirnya tiba di Battle Frontier. Ya, padahal itu adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh tim Rocket. Tim Rocket menyambut kedatangan Satoshi, mempersilahkannya untuk masuk ke dalam dan berkenalan dengan Frontier Branch. Tapi syarat agar dia bisa mulai pertandingan adalah dengan masukkan Pikachu ke dalam tabu. Satoshi yang sama sekali tidak curiga sedikit pun mematuhi perintah tersebut. Di sisi lain, Haruka dan Masato berkumpul lagi dengan Takeshi, dan rencananya mereka mau langsung menyusul Satoshi. Namun beberapa orang gadis menghentikan langkah mereka. Salah satunya menanyakan yang mana namanya Satoshi, tapi mereka bertiga mengkonfirmasi bahwa Satoshi sudah pergi duluan. Ibara pun marah karena mereka datang ke sini untuk menjemput penantang itu, tapi dia malah pergi duluan. Untungnya ada Enisida yang menghentikan perdebatan itu, yang mengatakan bahwa Battle Frontier saat ini masih tutup. Tak lama kemudian, Frontier Branch pun tiba di sana. Azami minta maaf karena anak buahnya telah bertindak kasar kepada Takeshi dan teman-temannya. Takeshi malah langsung kelepek-kelepek terhadap wanita cantik itu. Dan untungnya Ibara dengan sigap menyeretnya ke belakang. Beralih lagi ke Satoshi yang masukkan Pikachu ke dalam tabung. Setelah memastikan Pikachu itu sudah mereka amankan, tim Rocket langsung jatuhkan jaring untuk menjerat Satoshi, memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Pikachu tidak bisa menghancurkan tabung itu karena dilapisi bahan yang anti terhadap listrik. Ketika Satoshi sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba Azami datang dan melemparkan mawar untuk membocorkan balon udara tim Rocket. Satoshi pun mendapatkan Pikachu lagi. Enisida memberitahukan bahwa Azami adalah Frontier Branch yang asli. Satoshi yang marah ingin bertarung melawan tim Rocket. Namun Azami menyuruhnya untuk mempercayakan hal ini kepadanya. Rupanya dia juga punya Seviper. Sehingga terjadilah pertempuran sengit antar sesama Pokemon ular. Namun Seviper miliknya lebih tangguh daripada yang kita duga, mampu melancarkan flamethrower, dan dengan itu tim Rocket pun dapat dikalahkan. Satoshi langsung menantang Azami bertarung, meskipun Takeshi memperingatkan bahwa Battle Frontier tutup untuk hari ini. Azami nampaknya juga telah jatuh cinta dengan Takeshi, menyatakan dia mau saja menerima tantangan tersebut. Takeshi ternyata tidak salah pilih. Wanita yang dia cintai itu memiliki hati yang lembut. Namun belum selesai dia melancarkan rayun mautnya, Masato keburu menyeretnya pergi. Singkat cerita, sesampainya di Battlefield, pertandingan pun langsung dilaksanakan. Pertandingannya sendiri akan memakai sistem 2 versus 2. Satoshi mengirimkan Donphan untuk bertanding melawan Seviper Azami. Pilihannya sangat bagus karena Donphan itu kebal terhadap serangan racun. Donphan mulai pertarungan dengan menggunakan takedown, yang mana Seviper mempertahankan diri dengan Poison Tail. Azami merintahkan Seviper untuk menggunakan Bite, tapi Satoshi menyuruh Donphan roll out untuk membalas serangan tersebut. Tapi Seviper menghindar dan mendaratkan Poison Tail dari belakang. Selagi Donphan masih mengisi Hyper Beam, Seviper menggunakan kesempatan ini untuk menghitnya dengan Poison Tail. Donphan lalu menembakkan Hyper Beam. Namun Seviper memukul air untuk menghalau serangannya, sekaligus menghilangkan jejaknya dari pandangan musuh. Donphan pun menerjang maju lagi, dan Seviper berupaya menahannya dengan flamethrower. Rupanya Donphan malah menggunakan api tersebut sebagai senjata untuk menghantam Seviper. Alhasil Seviper pun tak sanggup lagi berdiri. Azami mengganti Pokemonnya yang sudah kalah dengan Milotic. Satoshi tanpa berpikir panjang merintahkan Donphan roll out lagi.
Namun ini malah memberikan kesempatan bagi Milotic untuk melancarkan Hydro Pump yang secara langsung ke arah musuhnya itu. Daun pan yang terlempar cukup jauh akhirnya tumbang juga. Satoshi mengandalkan Pikachu untuk menangkan pertandingan ini. Pikachu mulai dengan melancarkan Thunderbolt. Yang anehnya Azami malah membiarkan Pokemonnya menerima serangan tersebut. Tapi hanya sebentar saja, Milotic menangkisnya dengan Iron Tail dan menembakkan Hydro Pump yang super efektif ke arah Pikachu. Ini sudah menjelaskan bahwa Azami lebih suka menyerang daripada bertahan. Takeshi menyatakan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Sehingga Azumi yang mendengarnya malah tersipu malu. Pikachu menerjang maju dengan Quick Attack. Akan tetapi Milotic mengkombo Twister dan Hydro Pump untuk menghentikan langkahnya. Saat Milotic hendak menggunakan Iron Tail lagi, Pikachu menangkisnya dengan Volt Tackle yang membuat Milotic terkena efek statik. Meskipun begitu, ternyata Milotic masih bisa bergerak dan menjatuhkan Pikachu lagi. Satoshi yang mendapatkan ide menyuruh Pikachu menyetrum dirinya sendiri. Azami tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Satoshi. Oleh karenanya dia pun menyuruh Milotic Twister. Secara mengejutkan, Pikachu bisa masuk ke dalam pusaran tersebut. Dan dari dalamnya dia melancarkan Volt Tackle yang super efektif untuk menjatuhkan Milotic. Akhirnya Milotic yang terkena serangan tersebut sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Jadi Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Satoshi dan Azami saling berjabat tangan setelah pertandingannya selesai. Azami lalu menyerahkan Lux Symbol sebagai hadiah kemenangannya. Azami juga mengatakan bahwa Battle Frontier berikutnya akan diadakan di Battle Palace. Setelah mengecek Pokénap, Masato bilang ternyata tempatnya dekat dari sini. Sebelum berangkat, Takeshi mengajak Azami untuk ikut bersama mereka. Namun dia tidak bisa melakukannya, mengingat kewajibannya sebagai seorang Frontier Branch. Walau bagaimanapun juga, Azami tidak akan pernah melupakan Takeshi, karena orang itu memperkenalkannya dengan apa yang namanya cinta. Sesampainya di Potpourri Island, Satoshi dan teman-temannya langsung menuju ke Pokemon Center setempat, di mana Suster Joy yang tinggal di sana menyambut kedatangan mereka. Sekelompok bocil lewat sambil mendiskusikan acara Pokemon Orienteering yang akan datang, yang belum pernah didengar oleh mereka sebelumnya. Suster Joy menjelaskan itu adalah perlombaan lintas alam, di mana peserta menggunakan peta dan kompas untuk menemukan jalan melalui wilayah asing. Takeshi memotong pembicaraan itu dengan merayu Suster Joy, tapi Masato langsung menyeretnya ke belakang. Tim Rocket yang mengamati mereka dari atas pohon memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Pada malam harinya, mereka berempat membicarakan perlombaan tersebut. Satoshi memutuskan untuk ikut dengan Pikachu, Takeshi dengan Bonsly, sementara Haruka milih Eevee, sedangkan Masato minjam Munclak kakaknya. Keesokan harinya, para peserta berkumpul untuk mengadakan perlombaan. Suster Joy menjelaskan peraturannya, sambil memberikan peta dan kompas area sekitar kepada setiap peserta. Dia menunjukkan tim Rock Medal yang akan diberikan kepada pemenang perlombaan ini, serta hadiah lainnya berupa buah-buahan dalam jumlah yang besar. Dengan dimulainya perlombaan itu, maka para peserta mulai berlari menuju pos yang berbeda-beda. Satoshi dan Pikachu berjalan dengan hati-hati melintasi batang kayu, saat angin sepoi-sepoi membuat mereka berdua kehilangan keseimbangan. Untungnya mereka sempat berpegangan pada bagian bawah batang kayu tersebut. Sementara Haruka juga tengah menyeberangi sungai, namun dia kehilangan pijakan dan terjatuh ke bawah. Takeshi berjalan dengan santainya, yakin jika mengikuti arahan kompas dia bisa sampai ke garis finish. Namun semuanya berubah ketika dia melihat Suster Joy lewat di hadapannya. Takeshi yang begitu bersemangat berlari ke arahnya, hanya untuk diajar Bonsly sampai dia terbang tinggi ke langit-langit. Kojiro dan MGR manjat tebing untuk mencapai puncak, di mana di situ ada patung batu yang menyerupai Lunatun. Kojiro bergegas menuju patung itu dan menandai petanya dengan stempel khusus yang telah disediakan, yang artinya dia telah berhasil mencapai pos pertama. Sedangkan Masato mengalami kesulitan mengendalikan Pokemonnya yang berlarian ke sana kemari. Ketika dia sudah berhasil menangani Munclak, Pokemon itu sekarang malah tertidur. Setelah berjalan cukup jauh, Musashi dan Yasuo baru menyadari mereka sekarang tersesat. Sementara itu, Satoshi dan Pikachu mencapai pos pemeriksaan pertama mereka di dekat air terjun pelangi. Dia menggunakan stempel yang ada di situ untuk menandai kedatangannya. Di sisi lain,
Takeshi dan Bonsly menemukan pos pemeriksaan lain di dekat pohon raksasa berusia 300 tahun. Takeshi langsung menstempel petanya sesuai yang diperintahkan. Setelah lolos dari arus sungai, Haruka melihat dua menara batu yang menjulang dari laut. Dia melihat pos pemeriksaan terdekat dan langsung menstempelnya. Masih belum beruntung, kini Musashi dan Yasu berada di titik tertinggi di pulau itu, dan masih belum menemukan pos pemeriksaan mereka yang pertama. Akhirnya mereka pun menyerah dan sepakat untuk membantu Kojiro sampai dia menangkan perlombaan ini. Singkat cerita, Satoshi dan Pikachu berlari menuju pos berikutnya. Mereka terjatuh ke dalam lubang yang dipersiapkan oleh tim roket. Setelah keluar dari lubang tadi, dia pergi menuju menara batu untuk menandai pos pemeriksaan keduanya. Ketika Takeshi sedang jalan-jalan, dia juga masuk ke dalam perangkap tim roket. Masato yang manggil-manggil Munclak malah bertemu dengan Eevee, dan Haruka yang juga mencari Pokemonnya malah bertemu dengan Munclak. Masato memberitahukan dia belum mencapai satupun pos pemeriksaan, sehingga dia pun langsung pergi lagi untuk mencarinya. Setelahnya Haruka pergi ke Batu Lunatun untuk menstempel petanya lagi. Di saat yang bersamaan, Kojiro bertemu dengan teman-temannya yang ingin bantunya untuk menangkan perlombaan ini. Namun Kojiro ingin menang secara adil, menolak bantuan teman-temannya. Setelah istirahat sebentar, Kojiro dan MGR menemukan pos pemeriksaan mereka yang ketiga. Haruka dan Eevee menaiki zipline ke pos pemeriksaan berikutnya, tapi malah jatuh ke dalam perangkap tim roket. Masato tiba di sungai dan menggunakan tongkat bambu di dekatnya untuk menyeberangi sungai tersebut. Sayangnya dia dan Munclak juga terperosok masuk ke dalam lubang tim roket. Setelah menstempel pos pemeriksaan berikutnya, Haruka bertemu lagi dengan adiknya di jembatan. Di saat inilah tim roket muncul dan memotong tali jembatan tersebut. Saat tali jembatannya akan putus, teman-temannya datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Dikarenakan semuanya sibuk dengan perlombaan, tidak ada yang mengira bahwa tim roket pergi ke Pokemon Center untuk menangkap Pokemon yang dititipkan di sana. Swellow yang saat itu masih bebas, segera melaporkan hal ini kepada teman-temannya. Satoshi dan kawan-kawan tiba tepat pada waktunya, saat tim roket baru saja hendak membawa lari para Pokemon. Satoshi mengalihkan perhatian tim roket, selagi teman-temannya membebaskan Pokemon yang tertangkap. Betapa terkejutnya tim roket setelah mengetahui tangkapan mereka lepas semua. Satoshi pun merintahkan Daun Pantek Down dan Hyper Beam untuk mengalahkan tim roket. Sebenarnya Kojiro tahu apa yang terjadi kepada teman-temannya, tapi memilih untuk tidak memperdulikannya. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang berat, Kojiro dan MGR dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Yang lebih mengejutkannya lagi, Kojiro memutuskan untuk membagi makanan itu kepada semua peserta, sedangkan teman-temannya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Suster Joy lalu memberitahukan bahwa Pokemon Kontes akan diadakan di Wisteria Town, membuat Haruka semakin bersemangat dan mengajak teman-temannya untuk mampir ke sana dulu.